Perkenalkan, nama saya Oksana Paria Rahma Putri, berasal dari kelas 12 IPA 1. Video ini saya buat untuk memenuhi mata pelajaran kimia kelas 12 IPA 1. Dasar teori. Koloid pelindung adalah koloid yang melindungi koloid lain supaya tidak mengalami koagulasi. Koloid pelindung membentuk lapisan di sekeliling partikel koloid yang lain sehingga melindungi muatan koloid tersebut. Alat dan bahan yang dibutuhkan: susu, sabun, minyak, kecap, dan air secukupnya. Selain itu dibutuhkan juga 3 buah gelas sebagai sampel di mana kita melakukan percobaan nanti. Langkah-langkah pengerjaan. Pertama, kita tuangkan air ke 3 sampel tadi. Tuangkan air dan bagi secara rata. Langkah kedua, tuangkan minyak ke dalam masing-masing gelas sampel. Perhatikan sampel pertama. Minyak dan air tidak menyatu. Kita bagi secara rata sampel 2 dan sampel 3. Langkah ketiga, kita tuangkan kecap ke dalam gelas sampel pertama. Kita juga membutuhkan pengaduk. Kita cuci dengan air yang biasa. Setelah itu kita aduk sampai rata. Perhatikan sampel bahwa air dan minyak masih tidak menyatu. Langkah keempat, kita tuangkan susu ke dalam sampel kedua. Aduk susu di dalam gelas. Perhatikan bahwa air dan minyak masih tidak menyatu. Kelima, tuangkan sabun ke dalam gelas sampel 3. Aduk dan perhatikan bahwa minyak dan air telah menyatu. Sekarang kita memperbesar tampilan. Lihat sampel lebih dekat. Mengapa sampel 1 dan sampel 2 air dan minyak tidak menyatu? Hasil analisis partikel. Kecap bukan koloid pelindung karena air dan minyak masih tidak menyatu. Susu juga bukan koloid pelindung karena air dan minyak juga masih tidak menyatu. Sedangkan sabun
adalah koloid pelindung. Sabun terdiri atas koloid biodin dan koloid biopo yang bisa menyatukan minyak dan air. Dan susu bukan koloid. Sedangkan sabun adalah koloid pelindung. Sabun terdiri atas koloid biodin dan koloid biopo yang bisa menyatukan minyak dan air. Dan susu bukan koloid. Kesimpulan, kecap dan susu bukan koloid pelindung. Sabun adalah koloid pelindung. Koloid dengan medium dispersi cair dibedakan menjadi koloid liofil suka cairan dan koloid liopop benci cairan. Jika medium dispersi air, maka dibedakan menjadi koloid hidrofil suka air dan koloid hidropop benci air. Sabun termasuk dalam koloid hidrofil, namun saat dimasukkan dalam air, sabun termasuk koloid asosiasi. Koloid asosiasi adalah koloid yang terbentuk ketika dilarutkan dalam air. Koloid asosiasi tersusun atas partikel yang terdiri dari 1. Gugus kepala bersifat hidrofil dan polar. 2. Gugus ekor bersifat hidropop dan non-polar. Ketika dilarutkan dalam air, ekor asam stearat hidropop saling berkumpul ke dalam air, dan kepala asam stearat hidrofil menghadap ke air. Koloid asosiasi pada sabun di air membuatnya menjadi pengemulsi minyak dalam air. Gugus hidropop akan menarik partikel minyak lalu mendispersikan ke air. Perkenalkan, nama saya Oksana Paria Rahma Putri, kelas 12 IPA 1. Hari ini saya akan melakukan salah satu sifat koligatif, yaitu penurunan titik bulu, dengan cara membuat es mambu. Alat dan bahan: es batu, susu, garam, kantong plastik kecil, dan baskom. Langkah pertama yaitu pecahkan es batu menjadi kecil-kecil dengan batu-batu. Kedua, siapkan kantong plastik kecil dan isikan dengan susu. Jika sudah merata, selanjutnya masukkan kantong plastik yang berisi susu ke dalam baskom. Usahakan menaruh kantong tersebut dengan merata di dalam es dan diamkan kantong-kantong tersebut di dalam es selama 30 menit atau